Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada sharing session volume 4 hari ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat kembali menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan berbagai perspektif dari akademisi, praktisi, regulator, hingga pelaku industri untuk bersama-sama membahas isu strategis pembangunan nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu pengembangan infrastruktur pendidikan tinggi dan saintek sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa di masa depan. Perkenalkan, saya Nashwa yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Salman Subakat, Co-founder Paragon Corp dan CEO Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute, sekaligus Kepala Badan Ekosistem Strategis Pendidikan IAITB. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Fahmi ST IPM, Dekan Fakultas Jadi, Teknik Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati juga moderator kita, Bapak Aris Rinaldi, perwakilan dari Badan Infrastruktur Ekonomi Biru dan Kelautan Maritim IAITB, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan dari berbagai institusi di seluruh Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita dapat sama-sama mengikuti sharing session volume 4 ya, dengan tema pembiayaan alternatif untuk pengembangan infrastruktur pendidikan tinggi dan saintek yang diselenggarakan oleh APTA sebagai wadah kolaborasi dan knowledge sharing di bidang pembiayaan infrastruktur. Kegiatan ini juga terselenggara atas kolaborasi dengan Adhikari Foundation, Masyarakat Transportasi Indonesia, Ikatan Alumni ITB, serta Masyarakat Ekonomi Syariah. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah perkembangan global yang semakin dinamis, peran pendidikan tinggi dan saintek menjadi semakin strategis. Jadi tidak hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun demikian, pengembangan infrastruktur yang mendukung hal tersebut tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Jadi, oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif melalui berbagai skema pembiayaan alternatif. Oleh karena itu, melalui diskusi pagi ini, kita akan sama-sama menggali bagaimana skema tersebut dapat mendukung pengembangan ekosistem pendidikan yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan kami mempersilakan Bapak Salman Subakat untuk memberikan sambutan sekaligus pengantar. Beliau dikenal ya sebagai sosok yang tidak hanya berkiprah di dunia industri, tapi juga aktif dalam pengembangan ekosistem pendidikan dan kewirausahaan di Indonesia. Dengan pengalaman beliau yang dalam membangun kolaborasi antar dunia pendidikan dan industri, akan disampaikan menjadi sangat relevan ya dalam konteks pembahasan kita pada hari ini. Kepada Bapak Salman Subakat, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Waalaikumsalam. Apta, Bang Haris, Prof. Fahmi. Eh, Seneng banget ya ada ada acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan dilanjutkan lagi dengan ngopi-ngopi. Jadi kalau pembiayaan ini udah rahasia umum kali ya. Kita semua di PTN, saya sebagai wali amanat, kita semua akan defisit nih ceritanya gitu ya, Bapak. Defisit anggaran. Tapi saya tuh 2 harian nih mikir-mikir nih gimana nih pembukaannya nih ya. Cuman kalau saya personal kan lahir di era krisis ya, Prof. Fahmi ya. Era krisis yang ibaratnya makan aja syukur gitu. Terus kita lihat Ya, bagaimana ITB berjuang waktu itu ya, kuliah tetap bisa jalan. Saya nggak juga nih kayak pengorbanan dosen kita pada saat itu pasti luar hmm, biasa besar ya. Nggak ada budget, krisis, tapi kita yang belajar tuh nggak merasa gitu ya susahnya betul, susahnya jadi dosen gitu ya. Nah betul, mungkin betul. eh, hari ini bangga banget IA ITB kan juga ada, terus sekarang ada
apa ya, institusi seperti Apta yang passionate bikin seperti ini rasanya beda banget gitu, beda banget dengan era krisis waktu itu. Belum ada infrastrukturnya, belum ada timnya. Nah, mungkin saya sharing pengalaman sebagai MWA itu ketika kita ingin fundraising ya teman-teman, ini pembukaan tapi langsung gas aja gitu ya. Ternyata sangat sedikit sekali alumni yang jadi bagian dari ini gitu. Jadi yang akademisi sangat fokus di akademisi, yang corporate sangat fokus di corporate. Belum banyak yang mengambil posisi sebagai jembatan-jembatan. Misalnya sangat sedikit alumni ITB atau Indonesia secara keseluruhan yang kerja di World Bank. Nah, kabarnya tuh India 500, Filipina 50, Indonesia 5 saja. Jadi padahal secara karir sangat menjanjikan, peluang beasiswa juga banyak. Jadi ketika potensi itu sangat besar, terutama di infrastruktur pendidikan, itu ternyata sangat sedikit yang menekuni. Jadi nggak kaget misalnya sektor pendidikan tertinggal nih untuk project grant dibanding kesehatan. Jadi kalau Ketua MWA Pak Budi Sadikin bilang 1 triliun untuk satu rumah sakit tuh jreng gitu langsung, ya kan? Padahal kalau kita ngomong proses B2B rasanya 1 triliun di kampus itu akan sangat monumental ya. Bukan membanding-bandingkan dibanding di rumah sakit. Dua-duanya sangat penting. Tapi kalau kita ngomong tentang potensi kolaborasi, bangun ekosistem, terus ada terusannya ekonomi, pendidikan pun tidak tidak kalah penting. Jadi saya lihat memang eh, bukan masalah hanya dana, itu pasti nanti akan dibahas tuntas ya. Tapi juga kesiapan kita semua untuk hal ini. Saya suka membayangkan teman-teman, karena ini diskusi kan diskusi yang sangat produktif ya, Bang Aris. Ya, Saya Pak. membayangkan kalau ada sekeluarga dari Swedia dan Finlandia misalnya datang ke kampus Indonesia, pasti bingung gitu, sama-sama bingung kayaknya. Jadi donaturnya bingung, kita juga dekan, aduh, mau ngomong apa gitu kan. Karena database, oh ini perusahaan Finlandia ini penemu bahan baku ini, perusahaan Swedia ini, oh mereka besanan misalnya. Itu kita nggak tahu gitu. Nah, padahal di dalam dunia private, pemahaman Nge-freeze ya. Iya bang, nge-freeze bang. Oleh Mbak Naswa di WA di aja. ya sejak awal oh tadi nggak stabil, mohon maaf. Nge-freeze Sejak sebentar awal itu bang. di di kampus, saya rasa himpunan bisa banyak bantu gitu. Terus ketiga, tentu ekosistem yang lebih besar ya. Ini kan buat masa depan anak Indonesia. Jadi hari ini kayaknya kampung kecil nih katanya kan it takes a village to raise a child gitu ya. Jadi eh, saya merasa era sulit ini malah akan banyak memacu kreativitas, akan melahirkan leader yang keren-keren gitu ya. Terus akan lebih banyak memicu interaksi antar alumni, dosen gitu. Saya juga merasa kalau di ITB sendiri eh, alumni itu makin eksis gitu ya di kampus. Begitu juga topik-topik pendidikan seperti ini juga makin eksis di ikatan alumni. Eh, Bukan sok positif tapi memang optimis satu-satunya solusi. Kayaknya kalau sekarang udah tidak mengutip teori-teori tapi mengutip pengajian-pengajian. Jadi optimis
dulu adalah suatu kebaikan, di sini sekarang suatu keharusan gitu ya untuk kita tetap bisa semangat. Terus terima kasih. Tentu hari ini energinya kan luar biasa ya, pagi-pagi Jumat kita ngomongin pendidikan, dari Apta, dari Bang Aris, Bang Saiful, semua yang duduk sambil ngopi-ngopi pagi nih. Aceh sambil ngopi-ngopi Aceh nih. Terus untuk pembiayaan berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kali ya Bang Fahmi ya. Siapa cepat dia dapat gitu ya. Eh, Berkompetisi juga iya, tapi saling saling mengendorse juga iya. Eh, udah nyoba Bang Fahmi kayaknya alumni ITB, kayaknya kalau udah mencar juga membela kampusnya masing-masing. Tapi kan sama aja gitu kan. Jadi Wajib, wajib itu wajib. wajib itu profesional itu profesional. Jadi saya juga Bang Fahmi kita itu ya udah janjian singkat ketemu tokoh pendidikan nomor satu Malaysia nanti Insya Allah, sebagai Senin ya. alumni. Ya. Saya rasa itu kick off yang bagus. Begitu kurang lebih pengen mampir lebih lama cuman hari Sabtu itu di Paragon tuh jadwalnya wawancara. Jadi izin ikut sampai 9.30. Terima kasih sekali lagi semoga seminarnya lancar, banyak insight, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Salman, juga pandangan yang sangat mindful ya dalam membuka perspektif kita semua gitu. Sebelum kita lanjut ke sesi utama, kami izin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat maupun secara langsung. Mohon mikrofon untuk tetap dalam posisi mute selama sesi pemaparan. Kegiatan ini juga direkam dan akan dibagikan kepada peserta setelah acara selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi utama. Sebelumnya, untuk memandu jalannya diskusi, izinkan saya memperkenalkan ya moderator kita hari ini, Bapak Aris Rinaldi yang memiliki pengalaman di bidang infrastruktur serta kelibatan aktif dalam pengembangan kebijakan dan ekosistem pembangunan berkelanjutan. Beliau akan memandu jalannya diskusi kali ini dan menggali insight dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Aris Rinaldi, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bang Waalaikumsalam. Salman opening speech yang baik sekali ya di sesi pagi kali ini. Eh, Terima kasih juga untuk host ya Kak Najwa ya. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan coba membahas terkait dengan infrastruktur pendidikan tinggi dan saintek ya. Eh, ini tema yang sangat menarik sekali dan termasuk spesialis ya dalam artian nanti bakal banyak discuss yang on point mungkin dari Bapak Ibu yang terlibat langsung di bidang pendidikan tinggi maupun saintek. Sebelumnya kita mulai ya, kita sudah kedatangan narasumber ya. Kebetulan narasumber kita ini Bang Salman sama Bang Fahmi ini satu angkatan nih Elektro 98 ya Bang. Ini diborong semua ini dan saya perkenalkan ya Bang Fahmi ini. Bang Fahmi ini lahir di Medan ya pada tahun 1979. Beliau ini seorang guru besar di bidang teknik dengan pengabdian 20 tahun lebih ya di bidang pendidikan sebagai dosen. Terakhir tadi informasinya Bang Fahmi sebagai dekan, sekarang infonya udah tidak ya Bang ya. Dan beliau ini memiliki rekam jejak lulusan dari tiga kampus ya, ITB Bandung, FH Kurs Jerman, dan UFA Amsterdam ya Bang ya, Jerman sama Belanda, serta pengalaman manajerial pengelolaan pendidikan tinggi sebagai Kaprodi, sebagai dekan, senat akademik, dan majelis wali amanat USU. Dan saat ini Bang Fahmi sebagai anggota dari Dewan Dikti Indonesia ya. Beliau ini aktif dalam berbagai organisasi keteknikan serta memimpin berbagai forum strategis baik akademik maupun profesional dan ikut juga mengakreditasi ya kolaborasi kerjasama baik secara nasional maupun internasional yang mungkin tadi udah di spill dikit tadi ya Bang Salman ya, ada agenda di KL ya, dan terlibat dalam beberapa proyek pembiayaan infrastruktur. Nah, ini yang menarik sekali bagaimana nanti skema pembiayaan infrastruktur ini bisa
apply atau diterapkan di bidang pendidikan tinggi atau teknologi. Tadi informasi awalnya di USU sebenarnya sudah pernah dijalankan ya skemanya. Dan eh, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita serahkan langsung ke Bang Fahmi. Udah ready, Bang Fahmi? Sudah, Bang Aris, kalau boleh Ya. dibuka untuk share ininya, share slide-nya. Boleh. Mohon dibantu Kak Naswa. Ini kami serahkan ke Bang Fahmi ya untuk memberikan pemaparan terkait dengan pembiayaan alternatif untuk infrastruktur pendidikan tinggi dan Saintek. Kami serahkan ya, Bang. Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Aris. Tadi pembukaannya yang lebih bombastis dari aslinya itu ya. Itu banyak ininya, itu banyak bumbunya. Saya belum bisa share ini, Mbak Belum bisa, Bapak. Naswa, boleh? Iya, boleh dibantu. Sebentar. Terima kasih tadi opening speech-nya dari Pak Salman. Kita manggilnya Bro Salman, tapi ini ya Pak Salman ya. Saya pikir kita semua sepakat masa sulit ini sebenarnya eh, membuka banyak peluang. Sehingga saya pikir juga dengan perhatian dari alumni, perhatian dari berbagai pihak ini akan menjadi salah satu momentum sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan kita bersama. Ya. Kalau enggak kita akan terlena ya, Pak Salman ya. Ini jumlah perguruan tinggi sudah sampai 4.500, kita tiba-tiba baru tersadar sekarang dengan biaya yang begitu ketat. Wah, ternyata kampus kita lebih banyak dari kampus di Cina gitu, luar biasa kita. Perguruan tinggi kita itu sampai 4.300-an, dan saya pikir kondisi saat ini akan membuat kita semua berpikir ulang terhadap bagaimana kita mengelola perguruan tinggi yang lebih adaptif, eh, lebih tahan gitu ya, dan lebih mandiri dalam hal finansial. Saya kemarin itu berbincang dengan eh, Bang Saiful. Terima kasih Bang Saiful, teman-teman di APTA, di Adhikari IITB, dari MTI dan lain-lain ini mengadakan event ini, saya pikir sangat baik. Kalau dikatakan narasumber, mungkin belum ya, bukan narasumber ya Bang Aris ya. Kita sharing pengalaman saja, experience, mungkin apa yang saya alami, dialami juga oleh Bapak Ibu. Mungkin ada yang punya pengalaman berbeda, punya point of view yang berbeda. Tentu akan sangat menarik ini eh, dibincangkan, didiskusikan gitu ya. Kalau Bang Saipul itu Bang Aris lagi sambil ngopi di Aceh dia, jadi enak dia ya, ikut diskusinya santai. Sama Bang Uco itu di sana Bang Sambil Taufik makan ya, nasi gurih ya, Bang ya. ambil makan nasi gurih mereka itu. Jadi izin kita berbagi saja, mudah-mudahan memberi manfaat buat saya pribadi, buat Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Salman ya, bahwasanya memang pendidikan tinggi itu kita sadari sebagai satu batu loncatan ya. Bagaimana sumber daya manusia yang unggul itu tidak ada lagi tawar-menawar menghadapi Indonesia emas, karena kita semua tentu sama-sama tahu ya sekarang itu ledakan tenaga kerja di Indonesia ya, yang banyak orang eh, malah khawatir bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas gitu ya, dengan bonus demografi yang jika kualitas SDM-nya itu tidak memenuhi, maka itu akan malah menjadi suatu bencana bagi kita. Dan itu maaf, dan itu juga saya pikir menyebabkan peran perguruan tinggi ini sebagai kompas pembangunan dan inovasi di Indonesia itu tidak bisa tidak menjadi satu eh, pilar ya, menjadi satu hal yang urgent pada saat ini. Nah, tapi sebaliknya kalau kita lihat fasilitas ya, fasilitas di perguruan-perguruan tinggi, di kampus-kampus itu masih, saya pikir masih jauh dari harapan bersama ya. Fasilitas yang mendukung pendidik, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat itu sangat terbatas ya.
infrastruktur yang memadai, ya, sebenarnya diharapkan sebagai fondasi, ya, untuk peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan itu tidak bisa tidak memang harus berkembang dan harus dipelihara, ya. Dan itu bagaimanapun membutuhkan biaya. Nah, ini kondisi infrastruktur pendidikan tinggi, ya. Itu tantangan kuantitas yang terus bertambah. APK kita masih 30%. APK itu artinya dari kelompok umur yang harusnya kuliah, itu baru 30% yang bisa mengenyam pendidikan, ya. Dan itu membuat kita mendorong terbentuknya atau berdirinya kampus-kampus baru. Dan itu membutuhkan infrastruktur baru. Dan tidak juga masalah jumlah, masalah pemerataan itu juga menjadi satu hal yang penting buat kita. Walaupun saat ini sudah ada sekitar 4.500 kampus, ini saya pikir lebih lagi, ya. 200 diantaranya PTN, 100 diantaranya keagamaan, PT KIN atau PTKL, kelembagaan, ya. Dan kita tidak hanya bicara kuantitas, tapi juga kualitas, ya. Di mana banyak fasilitas-fasilitas tersebut yang membutuhkan revitalisasi, modernisasi, dan pemeliharaan rutin, ya. Saya lihat sendiri di beberapa kampus, bahkan kampus-kampus besar di Indonesia itu ada alat yang umurnya sudah melampaui dari masa dari alat itu sendiri, atau sudah obsolete istilahnya dibandingkan dengan teknologi yang terkini. Dan teknologi yang terus berkembang pesat ini, industri revolusi 4.0, society 5.0, AI, high performance computer, nanoteknologi itu, termasuk misalnya pengembangan semiconductor kita, IC, chip, dan lain-lain, itu membutuhkan laboratorium yang lebih canggih, pustakaan yang lebih lengkap, smart classroom yang lebih banyak, yang tentu belum merata. Nah, ini semua pada intinya menyebabkan educational cost itu semakin lama semakin naik, bukan semakin tinggi. Apalagi untuk bidang-bidang STEM, Science, Technology, Engineering, dan Arts, dan Mathematics, itu memang membutuhkan pembiayaan yang besar dan cukup stabil. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya untuk anggaran pendidikan itu naik, ya, sebenarnya, ya, dari tahun kemarin itu 690 menjadi 760, 770-an triliun pada tahun ini. Naik 10%, hampir 10%. Namun sebagian besar anggaran, ya kita tahu ini sekarang juga menjadi polemik juga, ya. Itu untuk operasional rutin, gaji, ya, dan proyek-proyek strategis seperti wajib belajar 12 tahun, dan ya tentu yang kita ini ya MBG, ya, itu makan banyak biaya sekali, ya. Dan itu menjadi satu tantangan, sehingga porsi spesifik dari anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur itu seringkali sangat terbatas, ya. Pendek kata, APBN tidak akan sanggup untuk bisa mendorong percepatan perbaikan di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, tingginya kebutuhan infrastruktur termasuk di daerah, ya, menunjukkan adanya funding gap ini, ya. Funding gap ini kalau tidak segera ditutup, itu akan menghambat upaya perguruan tinggi mencapai standar yang terbaik, ya, mengejar state of the art, ya, sehingga kita ketika diharapkan untuk dapat bersaing dengan dunia global dengan kondisi geopolitik dan kondisi yang serba tidak menentu ini, kita khawatir perguruan tinggi kita dan lulusan kita, SDM kita tidak akan sanggup lagi berkompetisi atau mengejar ketertinggalan-ketertinggalan itu. Funding gap inilah yang saya pikir menjadi pemikiran bagaimana memunculkan pembiayaan-pembiayaan alternatif untuk pembiayaan infrastruktur pada perguruan tinggi. Ya, apa itu pembiayaan alternatif? Ya tentu pembiayaan di luar alokasi anggaran rutin, ya. Jadi kalau APBN itu rupiah murni, sekarang itu kita kenal dengan tiga alternatif. Ada KPBU, ya, eh, pemerintah, kerjasama pemerintah dan badan usaha, ada PHLN, pembiayaan dan hutang luar negeri, hibah luar negeri, ya. Dan ada SPSN, ini tadi yang sempat kita ngobrol dengan Pak Salman. SPSN ini juga menjadi salah satu sekarang alternatif yang cukup diminati.
Dan tentu di luar itu melibatkan partisipasi dari sektor swasta, lembaga donor, dan juga masyarakat. Kenapa ini urgent? Saya pikir tadi sudah satu aspek ya, adanya gap funding, funding gap itu untuk pembangunan infrastruktur, dan juga di samping meningkatkan efisiensi ya. Nah, ketika kita mendapatkan di luar rupiah murni, efisiensi dan efektivitas proyek itu tidak hanya diawasi oleh satu sisi, tetapi juga misalnya ketika dia dari lembaga donor, dia juga mengawasi efisiensi dan efektivitas. Kemudian ini juga mendorong inovasi dan transfer teknologi melalui kemitraan, ya misalnya dengan KPBU tadi, ya kemampuan badan usaha swasta private itu akan bisa katakanlah menular gitu ya atau sedikit banyak mempengaruhi inovasi dan teknologi di pemerintahan. Kemudian juga pada akhirnya kita berharap terbangun kemandirian finansial ya dalam jangka panjang pada perguruan tinggi. Ini tadi tiga skema pembiayaan alternatif yang terikat APBN. Yang pertama adalah KPBU, ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau PPP, Public Private Partnership. Ini adalah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan kerjasama antara sektor publik dan swasta. Ya. Sektor publik dalam hal ini pemerintah negara dan swasta, badan usaha atau kelompok badan usaha yang bekerja sama dalam menyediakan suatu infrastruktur. Ada beberapa keuntungan, ada alih risiko, karena di situ kita melibatkan pihak swasta, ada efisiensi, di mana kita melibatkan expertise dari pihak swasta itu dalam pengerjaan proyek. Kemudian ada akses teknologi yang mungkin belum tercatch up, serta percepatan pembangunan. Tentu saja dengan KPBU ini akan memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pihak swasta atau private untuk ikut berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur tanpa meninggalkan nature dari bisnis dan usahanya itu sendiri. Ini memang ini pada satu sisi kita katakan quasi public, ya. Kita katakan bahwasanya dia penyediaan layanan publik tetapi tetap memberikan kemungkinan untuk profit oriented yang bisa didapat atau diperoleh oleh private sector. Skema pembiayaan alternatif berbasis APBN yang kedua adalah hibah dan pinjaman luar negeri. Ya, tentu kita sudah kenal ya banyak lembaga multilateral ya seperti Asia Development Bank, ADB, Islamic Development Bank, SDB, World Bank, kemudian juga yang bersifat bilateral seperti JICA, Jepang, yayasan-yayasan internasional lain. Tentu fokusnya adalah proyek-proyek strategis yang sebagian besar berfokus pada pengembangan SDM, riset, termasuk juga pengembangan fasilitas. Nah, yang ketiga adalah SBSN, Surat Berharga Syariah Negara atau Suku Negara. Ya. Ini yang sekarang ini akhir-akhir ini makin banyak ini, yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah penyertaan terhadap aset, di mana mata uang asing atau mata uang rupiah dapat digunakan untuk membangun tersebut. Kita nanti akan lihat satu persatu bagaimana saat ini pelaksanaan skema-skema alternatif ini dan tantangannya seperti apa. Tapi di luar skema pembiayaan alternatif yang APBN, ada juga skema pembiayaan alternatif yang non APBN. Ini yang pertama adalah pinjaman PTNBH. Jadi Permendikti Saintek nomor 1 2026 ya ini fokus pengembangan strategis riset dan fasilitas ya di mana di sini PTNBH itu diperkenankan untuk mengutang. Jadi PTNBH itu kampus ngutang ini istilahnya kalau kita katakan ya. Ini juga memungkinkan dan itu dikelola sendiri oleh PTNBH. Kemudian juga ada pendanaan swasta dan korporasi tentunya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Salman ya melalui program CSR, investasi, co-creation dari fasilitas riset, fasilitas kooperatif yang bisa dilakukan bersama-sama. Lalu ada juga pengembangan endowment fund, dana abadi, dan juga seperti zakat atau wakaf pendidikan. Ya. Baik, saya akan masuk ke dari 5 tadi, saya akan coba lihat satu-satu, kita lihat tadi satu ya. Sudah sampai di mana pelaksanaan di Indonesia dan apa tantangan dan potensinya. Ya. Ini yang pertama, KPBU. Ya, KPBU saya pikir sudah cukup familiar karena sudah berjalan mungkin hampir
hampir 15-20 tahun ya di Indonesia, yang mencakup 22 infrastruktur yang dapat dikerjasamakan ya. Bisa meliputi fasilitas sosial, fasilitas perkotaan, dan konektivitas. Dan tentu dari fasilitas sosial ada satu item pendidikan, penelitian, dan pengembangan ya, yang bisa fokus pada hal tersebut. Dan ini menjadi salah satu bidang yang sebenarnya sangat sangat sesuai sekali dengan pembiayaan dengan KPPU ini ya, yaitu ya bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Pembangunan itu bisa misalnya asrama mahasiswa, fasilitas olahraga, laboratorium canggih, gedung-gedung perkuliahan, pusat riset ya. Dan ini juga memungkinkan perguruan tinggi supaya dia mendapatkan infrastruktur tanpa membebani APBN. Tapi kita lihat tantangannya saat ini ya, yang dihadapi adalah KPBU itu sebagai sumber pendanaan alternatif perguruan tinggi itu cenderung stagnan ya, cenderung progresnya itu sangat sangat lambat sekali ya. Beberapa isu terkait misalnya kerangka hukum ya, penyiapan proyek yang matang, bankable yang eh, entah kenapa gitu ya. Orang kampus ini dia kalau di luar itu jago-jago nyiapin ini ya, perencanaan proyek, tapi untuk nyiapin dirinya sendiri itu kadang-kadang nggak begitu bagus gitu, sehingga bankabilitasnya itu rendah dianggap. Dan kapasitas SDM perguruan tinggi dalam baik merencanakan dan mengelola pembiayaan ini juga dianggap masih rendah, sehingga mengurangi minat dari swasta untuk terjun ke sini. Ini tadi persepsi risiko dan daya tarik investasi bagi sektor swasta itu menjadi rendah daya tariknya karena persepsi risiko pengelolaan pembiayaan itu kurang dapat ditunjukkan. Ini beberapa eh, perencanaan ya dari 2018 itu awalnya sangat banyak sekali ya, 17 tahapan awal untuk preliminary study, ya, kemudian untuk OBC-nya ada dua, FBC-nya ada satu. OBC outline business case, ya, tahapan untuk penyiapan secara outline project, financial secara finance untuk melihat bankability-nya. Satu lagi 2019 malah hampir tidak ada di tahap preliminary. Dari OBC-nya dari 7 itu hanya satu yang terus. Kemudian dari OBC-nya dari satu Samratulangi, dari dua itu tidak ada yang Samratulangi tetap di FBC. Di 2023 malah semuanya hilang gitu ya. Di 2023 dari Unpad, Teaching Hospital itu yang sepertinya terus berjalan. Ini saya cek di proyek Bappenas yang 2025 itu ada sekitar 50, itu hanya ada dua proyek yang berkaitan dengan pendidikan tinggi dan proyek yang berkaitan dengan riset ya. Yang pertama itu Development and Management of National Research Vessel Fleet. Ini kapal kapal peneliti ya, kapal induk peneliti mungkin di bawah koordinator BRIN. Dan yang kedua proyeknya adalah proyek Teaching Hospital Unpad di Rumah Sakit Unpad. Ini kalau nggak salah juga bukan yang Greenfield ya, ini Brownfield ya kalau nggak salah ya. Nah, dari segitu banyak proyek KPBU, baru dua ini itu yang masih terus berjalan dan itu juga masih dalam tahap FBC tadi ya, atau mungkin sudah masuk tahap lelang awal. Nah, ini menunjukkan sebenarnya pemerintah itu sudah punya komitmen ya untuk menggenjot ini pelaksanaan KPBU ini, tapi perguruan tinggi nampaknya masih belum siap atau ada beberapa aspek tadi seperti aspek hukum dan juga perspektif risiko dari calon investor itu yang menghambat proyek-proyek KPBU di perguruan tinggi ini tidak begitu lancar. Ya. Sebenarnya success story-nya banyak. Ini salah satu yang cukup besar ada di Tsukuba University di Jepang ya. Bagaimana eh, badan usaha itu bisa masuk dan memberikan nilai tambah kepada pengembangan di universitas gitu. Sehingga pembiayaan untuk konstruksi, pembiayaan untuk proyek-proyek untuk di bidang universitas ini sebenarnya masih bisa kita genjot lagi. Mungkin beberapa intervensi kebijakan ya yang memungkinkan untuk
pelaksanaan KPBU pembiayaan infrastruktur di perguruan tinggi itu lebih diminati oleh pihak swasta. Nah, yang kedua, ini saya masuk ke pembiayaan alternatif kedua, tentu ini yang cukup banyak ya, yang pembiayaan terkait hibah pendanaan internasional, ya, memaksimalkan dukungan global. eh, Sumber utama itu tadi seperti ADB, Islamic Bank, JICA, dan lain-lain, ya, bisa dalam bentuk hibah atau grant, atau dalam pinjaman lunak atau concession loan, ya, biasanya dalam bentuk pinjaman lunak. Dan ini fokus pada SDM, inovatif, dan pengembangan teknologi. Tentu strategi pemanfaatannya adalah penyusunan rencana RPH hibah oleh Bappenas menyasar kepada proyek-proyek atau pembiayaan infrastruktur yang memang sesuai dengan misi dari lembaga tersebut. Dan tentu juga harus ada upaya yang lebih di awal, ya, proaktif, ya, dalam menyusun proposal, ya, dan kompetitif yang memenuhi standar-standar lembaga keuangan internasional tersebut. Dan tentu yang terakhir adalah brand untuk jejaring dan kemitraan dengan lembaga donor global sehingga bisa memungkinkan lembaga-lembaga donor atau global tersebut ikut terlibat dalam pembiayaan infrastruktur. Ini kalau kita lihat dari Blue Book-nya Bappenas, ya, Blue Book Bappenas untuk hibah luar negeri, ya, untuk pada Blue Book itu ada 113 proyek yang tercatat di Blue Book dengan pembiayaan pinjaman dari luar negeri, ya. Itu senilai 28,4 miliar US dollar untuk bidang pendidikan sumber daya manusia itu kurang dari 1 juta US dollar, ya. 13 proyek, ada 13 proyek kurang dari 1 juta, 0,8 juta US dollar di sini, ya. Kalau kita lihat ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya masih besar, masih banyak lagi peluang dari pembiayaan pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur perguruan tinggi. Ini beberapa yang sudah terlaksana, ya, misalnya Unila itu membuat rumah sakit perguruan tinggi negeri dan Institutional Research Center, ya, melalui bantuan ADB. Saya kurang hafal, sekitar 600-650 miliar. Ini di tempat kita di USU, itu rumah sakit pendidikan, bantuan Islamic Development Bank, itu sekitar 500-an untuk fisik, 200-an untuk peralatan. Di Jambi, ini juga ada aksi ADB, Jambi membangun fasilitas ruang kelas. Dan ini juga di Sumatera Utara, di UIN, Sumatera Utara, ya, bantuan Islamic Bank, kampus baru seluas 250-an hektar, kalau nggak salah. Lalu juga banyak skema-skema lain dari JICA, di ITB, ya, Satrep, ini saya pikir sudah selesai, sudah lama. Dan juga di beberapa universitas lain. Saya pikir sudah berjalan dengan baik, walaupun kalau kita lihat dari figurnya tadi masih sangat kecil dibandingkan bidang-bidang lain, ya, bidang air, lingkungan, kesehatan. Kesehatan sampai 3 juta US dollar kita. Kemudian untuk pengembangan perkotaan itu 5,3 juta. Untuk sumber daya manusia, quote unquote, mungkin di pendidikan tinggi itu sendiri hanya 0,8 juta US dollar. Maka saya pikir ini juga sebuah peluang bagaimana pembiayaan infrastruktur itu bisa dengan memanfaatkan atau memaksimalkan pembiayaan dari pinjaman dan hibah luar negeri tersebut. Yang ketiga, pembiayaan alternatif SBSN. Ini salah satu instrumen yang paling strategis, ya. Ini dimulai dari sekitar 10 tahun yang lalu, pemerintah mulai memperkenalkan proyek Besuku, ya, berdasarkan syariah, di mana untuk pendidikan tinggi SPSN ini bisa dipakai untuk pembangunan fisik, gedung kuliah, laboratorium, sampai kepada infrastruktur, politeknik, peralatan, dan bahkan membangun kampus baru, ya. SPSN ini lebih cenderung lebih tumbuhnya lebih cepat dibanding yang dua tadi, ya, KPBU dan pinjaman apa PLN, ya, pinjaman dan hibah luar negeri itu, karena dianggap lebih aman, ya.
Kenapa? Karena satu dijamin negara sovereign yang backing, ya, sehingga risiko gagal sangat rendah. Nah, kemudian aset nyata bisa menjadi underlying. Pasar keuangan syariah global juga semakin marak, ya. Mudah-mudahan tidak tergeser oleh konflik geopolitik saat ini, ya. Sehingga investor lebih lebih berminat terhadap SPSN ini dibanding dengan dua skema tadi. Akan tetapi ini juga harus diwanti-wanti, SPSN ini akan sehat jika proyek yang dikerjakan itu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Beberapa ini siklus, ya, SPSN dibuka setiap tahun mulai dari perencanaan biasa di T-2, lalu kemudian pengusulan oleh kelembagaan. Ini dilakukan penilaian telah awal oleh Bappenas, telah akhir untuk kelayakan proyek, lalu penetapan SPSN oleh Menteri PPN itu sendiri, kemudian baru pelaksanaan MONEF, pelaporan kinerja, penyelesaian, dan pengelolaan aset, termasuk memastikan kemanfaatan aset proyek SPSN. Dan ini sekarang 70% itu digunakan untuk mengungkit trisula, katanya, ya, trisula pendidikan. Untuk SDM itu porsinya lebih besar, 20%, 20,6, dan untuk pertumbuhan ekonomi 50%, dan lainnya 29%. Kita lihat dari 417 proyek SPSN itu terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi saya katakan lagi banyak-banyak ya ini proyek SPSN, ya. Baik itu di PTN atau PT KIN, keagamaan, sekolah vokasi, dan lain-lain. Sementara proyek-proyek lain itu juga banyak di jaringan, di bandar udara, kereta api, dan prasarana lainnya. Jadi saya pikir untuk SBSN ini memang sekarang untuk pembiayaan alternatif pendidikan tinggi termasuk salah satu yang cukup besar proporsinya. Ini beberapa contoh proyek pembiayaan infrastruktur perguruan tinggi yang dibiayai oleh SPSN. Yang pertama adalah Sains Teknopark UI, ya. Ini proyek tahun 2022, sekarang sudah selesai. Lalu Sains Teknopark ITB, ini yang di Gede Bage, ya. Tadi katakan Pak Salman, satu gedung besar yang memang diprioritaskan untuk kawasan riset inovasi. Lalu ada gedung laboratorium terpadu di Institut Seni ISI Surakarta, ya, ISI Surakarta, Kampus 2, Bangka World University, serta lembaga pelatihan persinyalan, pengaturan persinyalan PPI Madiun di kereta api. Ini beberapa contoh proyek-proyek yang terkait dengan eh, pembiayaan infrastruktur, perguruan tinggi, dan sains teknologi yang melalui skema SBSN, ya, Syariah Bank Sukuk Negara, ya. Nah, di luar tiga skema pembiayaan alternatif yang berbasis APBN tadi, ada juga skema pembiayaan alternatif yang non APBN. Ya, non APBN ini artinya tidak membebani APBN, ya, di luar beban negara. Yang pertama adalah pinjaman PTNBH. Mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan dunia pendidikan, ya, kita tahu PTNBH itu adalah perguruan tinggi negeri badan hukum, berbadan hukum, artinya dia sudah menjadi satu entitas yang secara independen dan otonom mengelola keuangannya, ya. Eh, Pinjaman PTNBH ini artinya ini baru sekali keluar, mungkin sekitar Februari kemarin, ya, Februari Maret, ya. Permennya sudah keluar nomor 1 tahun 2006, yang merupakan eh, penjabaran dari Peraturan Pemerintah 26 2015, Jo 4, Peraturan Pemerintah 8 2020 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN Badan Hukum. Simpelnya adalah PTN Badan Hukum itu diperbolehkan mengutang, gitu, ya, mencari pinjaman atau mencari uang kredit, gitu, ya, dapat melakukan pinjaman. PTNBH bertanggung jawab penuh atas pinjaman yang dilakukan, wajib melunasi pinjaman atau melaksanakan prestasi lainnya sesuai dengan prestasi pinjaman. Tentu di sini kementerian itu memiliki kewenangan, ya, untuk memantau dan menyetujui, tetapi tidak memiliki tanggung jawab sama sekali terhadap
pinjaman yang dilakukan oleh PTNBH. Ini menarik ini karena baru saya belum lihat ada sudah implementasinya, apakah ada perguruan tinggi negeri di Indonesia ini yang mengajukan pinjaman gitu ya 1 triliun ke bank misalnya untuk mengembangkan satu kawasan industri atau kawasan riset kampus gitu. Itu saya belum lihat. Ini akan menarik. Who's gonna be the first, ya, the first and the braver lah kita katakan yang berani gitu ya untuk melakukan ini. Lalu ada juga alternatif non APBN yang kedua yaitu pendanaan swasta dan korporasi ya. Tentu melalui program-program CSR, Corporate Social Responsibility ya. Atau juga investasi langsung untuk fasilitas riset kolaboratif dan pengembangan dana abadi atau endowment fund. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah pinjaman PTNBH ini yang saya katakan tadi. PTN Badan Hukum sekarang dimungkinkan untuk melakukan peminjaman terhadap kreditur. Bisa bersumber dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau konsorsium lembaga keuangan. Sepanjang bukan lembaga keuangan luar negeri, ya, bahkan Singapura ya, dilarang melakukan pinjaman kepada LK luar negeri karena itu akan masuk kepada PLN ya, PHLN. Nah, jenis pinjaman itu sendiri bisa dalam bentuk jangka pendek di bawah tahun atau jangka panjang di atas 1 tahun. Tentu digunakan untuk tujuan produktif yang menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi dan pengembangan usaha di PTN Badan. Ini beberapa saya cuplik dari peraturannya ya. Apa saja sih yang bisa dilakukan, yang diperbolehkan gitu ya ketika PTNBH itu melakukan pinjaman. Tentu pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian pengadaan, pengangkatan, peningkatan peralatan, mesin, laboratorium dan infrastruktur teknologi informasi. Kemudian memungkinkan juga untuk pengembangan, rehabilitasi dan renovasi aset tetap produktif. Kemudian pengadaan aset tidak berwujud, hak kekayaan intelektual, license, sistem teknologi informasi atau bentuk aset tidak berwujud lainnya. Atau bentuk investasi lain yang menghasilkan aset tetap. Jadi artinya bisa bentuknya berupa perbaikan fasilitas yang ada atau menambah fasilitas terkait Tridharma atau menambah fasilitas lain dalam bentuk investasi yang menghasilkan aset tetap, misalnya buat rumah sakit tadi, atau membuat hotel, atau uh, perguruan tinggi ingin mengelola stadium olahraga sendiri atau sport center sendiri, itu dimungkinkan dengan peraturan menteri ini. Yang tidak boleh tadi adalah tidak digunakan sebagai kas rutin ya. Jadi pinjaman itu tidak boleh dipakai sebagai kas rutin. Apa syaratnya? Tentu syaratnya adalah yang boleh melakukan peminjaman itu adalah PTN yang memiliki kondisi keuangan yang sehat, memiliki kemandirian pengelolaan keuangan, sumber pendapatan yang berkesinambungan, tidak sedang dalam kondisi gagal dan tidak sedang dalam posisi dikenai sanksi. Nah, nilai pinjaman, nah ini juga menarik. Ya, berapa sih PTN itu boleh kredit gitu ya, boleh ambil kredit misalnya. Nilai pinjaman untuk jangka pendek paling banyak sebesar nilai penerimaan tahun berjalan. Dari income rate-nya dari si perguruan tinggi itu adalah nilai pinjaman terbesar ya. Dan atau aset lancar dengan mempertimbangkan likuiditas dan akumulasi hutang. Begitu juga ketika ingin diakumulasikan, jumlah pinjaman ini tidak boleh lebih besar atau paling banyak sebesar 50% dari penerimaan yang bersumber dari masyarakat pada tahun berikutnya. Jadi tidak boleh lebih besar dari setengah penerimaan, baik itu dari UKT, SPP. Ya. Sehingga peraturan-peraturan ini menjaga atau mengawal agar pinjaman tersebut tidak lebih besar dari kemampuan perguruan tinggi itu untuk mendapatkan atau menerima income. Tentu ada risiko, misalnya risiko debt trap. Ya, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mengambil jalan pintas untuk menutupi pinjaman dengan menaikkan UKT, uang kuliah,
kemudian tata kelola sendiri, efisiensi dan efektivitas pinjaman, ada disparitas antara PTN badan hukum besar dan kecil ya. Kalau UI yang ngutang mungkin banyak yang mengasih bank gitu, tapi kalau universitas di daerah yang tidak begitu besar namanya mungkin akan sulit untuk mengakses pinjaman tersebut, itu masih ada. Dan tentu label ya. Sekarang ini kita punya label kampus berdampak, itu jangan nanti jadi kampus berhutang gitu ya, karena proses pinjamannya tidak lancar atau tidak selesai. Kemudian yang terakhir tentu ini pembiayaan alternatif yang pada swasta dan endowment fund ya. Peran sektor swasta saya pikir tadi melalui program CSR, pembangunan fasilitas bersama, kemitraan riset jangka panjang ini bisa dilakukan ya. Dan eh, kita harus melihat investasi di pendidikan tinggi itu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial investasi strategis perusahaan ya. Kalau istilah kuasi publik. Jadi sebenarnya sektor pendidikan itu bukan full public matter gitu, bukan hanya tanggung jawab negara ya. Semi publik atau kuasi publik itu mensyaratkan sektor pendidikan itu juga sebenarnya tanggung jawab sektor swasta, gitu ya. Itu yang mungkin masih harus kita bangun. Lalu tentu pendanaan pembiayaan alternatif melalui endowment fund, dana abadi ya. Dana yang dikelola secara profesional, kemudian menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Kita punya best practice dengan LPDP ya, yang merupakan dana abadi pendidikan nasional itu yang sekarang jumlahnya sudah sangat besar sehingga mampu ya menumpang operasional dalam bentuk beasiswa, pengembangan infrastruktur tanpa mengganggu APBN ya. Dan dalam hal ini sekali lagi PTN Badan Hukum atau PTN BH itu punya fleksibilitas dalam mengelola dan mengakses dana abadi. Seperti tadi ceritanya Pak Salman, beliau sebagai MWA ITB ini memang ini satu effort yang besar gitu ya untuk menunjukkan endowment fund itu agar bisa dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di perguruan tinggi. Dan tentu sekarang banyak saya lihat ada wakaf pendidikan ya, sebenarnya endowment fund wakaf itu ya sama ya sebenarnya ya pendekatannya ya, mungkin dengan wakaf orang orang kan tergerak dengan sejarah universitas pertama di dunia itu ya, Universitas Fatimah itu yang dibangun di atas wakaf gitu ya, sehingga pendidikan itu menjadi satu tanggung jawab bersama melahirkan satu pendidikan yang lebih berkualitas. Ini salah satu contoh, saya mau menunjukkan Pak Salman tadi, ini Pak Salman yang sudah nggak ada ya. Ini bagaimana Paragon ya bersama-sama dengan Pertamina, dengan ITB, membangun fasilitas terpadu molekuler dan material ya. Dan ini bukan CSR kalau kata Pak Salman, ini ada co-investment, co-creation. Jadi research institute yang dibangun bersama, yang hasilnya juga dimanfaatkan oleh industri sehingga menjadi satu kemitraan yang bisa berkelanjutan. Di luar dari itu tentu ya kita tahu Paragon itu punya scholarship ecosystem, talent pipeline, pembinaan, lecturer dan lain-lain ya. Ini saya pikir satu contoh baik bagaimana swasta, private itu juga terlibat aktif dalam menyediakan pembiayaan alternatif infrastruktur. Gitu kan. Ini buku yang sangat baik yang saya pikir dipakai di semua perguruan tinggi sekarang di dunia ya. Eh, Begitu juga nanti yang kita akan jumpai hari Senin ini Pak Salman saya pikir juga akan menarik ya dari McMahon pergeseran dari public funding ke hybrid financing ya. Jadi infrastruktur pendidikan tinggi tidak boleh lagi diposisikan sebagai social cost atau belanja sosial yang konsumtif, tetapi harus dianggap sebagai strategic productive infrastructure. Infrastruktur atau modal yang strategis yang akan produktif serta menentukan masa depan bangsa. Ini akan mengubah logika pembiayaan. Jadi pembiayaan tidak hanya terpaku kepada kesanggupan pemerintah, tetapi juga melibatkan semua pihak. Universitas kelas dunia akan lahir dari kombinasi public investment, ya, pemerintah, private investment, swasta, filantropi, commercialization dari research dan output perguruan tinggi, human capital strategy, dan bukan semata dari APBN.
Nah, ini McMahon menutup buku ini, dia bilang apa? Perguruan tinggi bukan beban fiskal negara, melainkan investasi strategis jangka panjang yang akan menentukan daya saing ekonomi, kualitas masyarakat, dan kapasitas inovasi bangsa. Ini perguruan tinggi ini bukan lagi satu beban fiskal negara, tetapi bebannya sudah di kita semua. Ini kalau kita lihat tren, ya tren dari negara di dunia itu kanan atas itu negara-negara dengan proposal apa proporsi private sektor swastanya yang besar ya. Itu kita lihat ada beberapa negara termasuk UK, South Korea, Jepang, United States itu hampir 60% pendanaan untuk pendidikan tinggi atau higher education itu adalah dari private ya. Walaupun di kanan bawah kita lihat beberapa negara itu public funded full ya. Ini negara-negara Skandinavia, ini ya, seperti Norway, kemudian Finland, Sweden, Luxembourg itu fully funded ya. Indonesia ada di tengah-tengah. Ini saya katakan tadi disebut dengan kuasi publik, ini tidak pure private sector, tidak pure public funded, dia adalah kuasi publik. Nah, yang di tabel besar ini saya lihat bagaimana kampus-kampus terkenal itu Harvard, kemudian Yale, Stanford itu punya endowment yang luar biasa yang menopang sebagian besar dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur mereka. Ini yang harus kita kejar. Tadi Pak Salman sudah menyampaikan keterlibatan alumni, ketertarikan industri untuk masuk, untuk berkontribusi, itu akan menjadi satu hal yang akan mendorong perguruan tinggi kita bisa maju, bisa lebih berkembang dengan pesat. Ini eh, percepatan, kalau kita bicara percepatan inovasi pendidikan, kita biaya pendidikan, kita kenal ada kolaborasi PT SMI ya, pendanaan alternatif sarana multi infrastruktur yang berperan sebagai katalis untuk memberikan solusi pembiayaan alternatif beberapa proyek infrastruktur termasuk sektor seperti pendidikan tinggi. Meskipun sebenarnya untuk proyek-proyek spesifik ini belum banyak terekspos ya, tetapi model-model di SNI dan juga model-model yang dari luar negeri itu bisa kita adopsi. Yang kedua adalah tentu kita berharap ini PTNBH kita katakan sebagai perguruan tinggi yang dalam klaster tertinggi ya, yang memiliki kemandirian finansial melalui diversifikasi pendapatan, pengelolaan aset, ya bahkan tadi sudah punya kemampuan untuk menciptakan loan sendiri, melakukan kredit atau mendapatkan pinjaman sendiri, itu tentu kita dorong untuk dapat menjadi inspirasi pembiayaan infrastruktur pendidikan tinggi di Indonesia. Ya. Ini beberapa rekomendasi mungkin eh, jadi untuk menarik untuk dibicarakan ya mungkin bagi pemerintah sendiri ya mungkin Bappenas, Kemendikti, Kementerian Keuangan tentu kita melihat fenomena tadi ya KPBU itu kenapa cenderung stagnan untuk proyek-proyek di pendidikan tinggi ya mungkin perlu ada penyempurnaan regulasi atau mengajukan regulasi khusus tersendiri KPBU yang lebih adaptif dalam implementasi di sektor pendidikan tinggi. Kalau tidak, maka sukses story seperti di Tsukuba University di Jepang dan di tempat lain itu kita tidak bisa lihat dan kita akan kehilangan potensi dari keuntungan-keuntungan yang mungkin dapat diperoleh dari KPBU itu. Nah, kemudian bisa juga misalnya menyediakan dukungan PDF ya Project Development Facility yang kuat ya penyiapan proyek yang kuat. Ini saya pernah ikut terlibat juga di PDF-nya tetapi bukan di perguruan tinggi tapi di Rumah Sakit Pringadi Medan ya ini sangat terasa sekali dengan PDF seperti ini ya kekurangan SDM yang memahami proses atau eh, tahapan dalam KPBU itu bisa terbantu. Saya pikir ini juga harusnya bisa dilakukan untuk kampus-kampus di mana kampus-kampus disupport sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka eh, sampai sejauh mana PDF atau penyiapan Project Development Facility itu dapat disupport oleh negara. Yang ketiga tentu pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk swasta ya
saya nggak tahu seperti tax reduction kah atau tax pengurangan pajak kah atau perhitungan yang berbeda untuk investor yang mengalihkan dananya di bidang pendidikan. Pemerintah tentu sebagai eh, pemilik kebijakan itu bisa memikirkan bagaimana menggairahkan pihak swasta ini untuk bisa mau ikut berinvestasi dalam pengadaan infrastruktur dari pendidikan tinggi tersebut. Rekomendasi bagi perguruan tinggi, tentu perguruan tinggi nggak bisa hanya pasrah menunggu gitu ya. Pemerintah mana sini bantuin kita. Sektor swasta, ayo peduli pada kita. Perguruan tinggi harus menjadi motor utama. Ya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen proyek, keuangan, dan negosiasi. Jadi juga Pak Salman sudah sampaikan di kampus itu ada yang ya ngajar-ngajar aja, dia nggak peduli gitu ya, dia neliti-neliti saja gitu ya. Tidak banyak karena kita yang punya kapasitas SDM yang bisa langsung main di World Bank gitu ya, atau bisa main langsung ke multi finance company banking di luar negeri. Nah itu saya pikir perguruan tinggi punya kewajiban untuk meningkatkan kemampuannya baik individual ataupun secara institusional ya. Lalu tentu pengembangan proposal yang matang, perencanaan yang baik, transparan, dan menarik bagi investor. Harus PTN, apalagi PTNBH harus bisa berpikir multidimensi, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi dia juga sudah sebagai bertindak berlaku sebagai corporate. Kalau dia ingin bisa menarik pihak swasta untuk masuk dalam pembiayaan alternatif ini. Dan tentu juga perguruan tinggi harus mampu melakukan diversifikasi sumber pendapatan, tidak hanya dari UKT misalnya ya, tidak hanya dari biaya-biaya yang dikutip, bantuan pendidikan, IP, atau dengan segala macam istilah, gitu ya. Tentu harus mampu mengelola lebih, misalnya ya, tadi endowment fund atau eh, diversifikasi sumber pendapatan lain. Makanya sekarang perguruan tinggi itu, rektor itu makin jauh dari ilmuwan kalau kata orang. Rektor perguruan tinggi itu lebih kepada CEO sekarang. Sehingga beberapa perguruan tinggi tidak terlalu mewajibkan rektor itu adalah seorang profesor misalnya, sepanjang dia bisa mengelola perguruan tinggi dengan baik. More like a CEO sekarang perguruan tinggi itu, karena dia harus tidak hanya secara akademis dan keilmuan, tapi juga mampu melakukan pengembangan-pengembangan terkait pembiayaan ini. Dan bagi sektor swasta sendiri, ya, tadi mengutip dari McMahon tadi ya, harus melihat pendidikan tinggi itu sebagai investasi jangka panjang dengan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Kita berada di satu kapal besar yang sama. Negara ini isinya kita semua, pemerintah, akademis, swasta, komunitas. Ya. Maka membangun pendidikan tinggi, memastikan tersedianya sumber daya yang berkualitas, memastikan pendidikan tinggi yang baik untuk mendukung Indonesia Emas 2045 itu adalah investasi kita bersama. Ya. Sehingga partisipasi dalam program CSR, kemitraan strategis, pembangunan fasilitas bersama itu akan menjadi satu hal yang sangat diharapkan keterlibatan dari swasta. Saya akan ini kesimpulan simpel saja, pembiayaan alternatif itu bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. APBN kita bukan makin mewah, tapi makin ketat sekarang. Ya. Ini suatu keniscayaan. Ya. Ketika kita ingin membangun 4.500 pusat juga perataan. Kolaborasi multi pihak, ya, pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga donor, itu adalah kunci utama keberhasilan. Dengan strategi pembiayaan yang inovatif, maka kita pastikan infrastruktur pendidikan kita memadai, sumber daya dan bonus demografi yang kita gaung-gaungkan itu akan betul-betul menjadikan kita Indonesia Emas 2045. Saya pikir itu paparan saya. Mudah-mudahan ini bisa membantik diskusi kita. Ya. Ini nomor WA saya dan email. Silakan nanti untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk berdiskusi bisa dikontak.
Demikian paparan yang saya sampaikan. Saya tutup sementara untuk saya kembalikan pada Bang Aris. Silakan, Bang Aris, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mungkin bisa Waalaikumsalam. dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fahmi atau Bang Fahmi ya atas sharingnya. Menarik sekali ya. Ada beberapa skema yang disampaikan oleh Bang Fahmi ya terkait dengan skema pembiayaan, di antaranya KPBU ya, dan hibah dan pinjaman luar negeri. Seingat saya USU pernah dapat program USAID Bang ya dari ini ya terkait USAID, ya, yang paling besar Islamic Bank yang Oh, rumah sakit Islamic Bank. USU. Ya, rumah Islamic sakit Bank. USU untuk rumah sakit ya. Dan tadi juga Ya, disampaikan oleh Bang Fahmi untuk skema KPBU juga di beberapa rumah apa university seperti Unpad dan Unila juga dapat ya, ya, programnya Bang ya. Dan skema SBSN ini juga melibatkan partisipasi masyarakat sebenarnya Bang ya dengan kita ya. Suku apa retail ya. suku retail dan itu Ya, biasanya tiap tahun ada programnya kita bisa ada. invest langsung di beberapa investasi ya skema investasi. Hmm. Jadi dengan skema pembiayaan yang murah negara juga terbantu dan biasanya di bangunannya ada tulisannya bang ya dibiayai oleh Ada, eh, harus ya BSN. harus. Jadi, itu jadi ada berbangga diri juga kita sebagai Ya, pemberi pinjaman kecil ya bang ya. Lalu tadi ya, disampaikan oleh Bang Fahmi juga ya. untuk PTNBH juga memang eh, ada skema pembiayaan tersendiri ya untuk mencari fundingnya dan untuk skema pembiayaan abadi atau dana abadi LPDP memang role model bang ya. Kebetulan saya juga S2-nya dari LPDP bang, dapat Alhamdulillah. FOC ya free of Ya, charge sampai lulus dan ya. dikasih Tapi balik kan, Mbak ya? Nggak balik kayak bang balik. kaset-kaset ya. Walaupun sekarang kondisinya seperti ini masih di Indo bang. Siap, Oke, siap. ini tadi juga ada pesan sponsor dari panitia bahwa acara ini Ya, terselenggara atas kerjasama Ikatan Alumni ITB. Kebetulan Bang Angin ada di sini, Bang mungkin ya. monitor ya. Alhamdulillah. Dari Wah, nggak dari kelihatan Bang Angin. Bang Angin. dari dari APTA, dari Masyarakat Transportasi Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Sebelum kita eh, lanjut lagi, kita tunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya ya. Ini detail sekali ya Bapak Ibu semua, semoga tercerahkan. Tapi saya rasa Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait study case yang ada ya, mungkin di kampusnya atau di eh, programnya sehari-hari. Boleh kita tanya langsung ya, open mic saja ya, biar diskusinya semakin menarik ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bang Fahmi ya. Bagi yang belum mengisi absen, nanti boleh mengisi absen. Nanti recording dari acara kita pagi kali ini akan kita sharing juga ke Bapak Ibu semua. Ditambah nanti ada e-certificate ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya rasa daripada di kolom chat langsung aja karena Bang Fahmi ini ready untuk menjawab Ya, pertanyaan Bapak Ibu semua. ya. Mungkin sambil menunggu Bang, aku ada sedikit pertanyaan ini Bang. Boleh, boleh. Ya, Silakan, Bang. terkait yang PTNBH tadi kan memang ada eh, Ya, yang Abang sampaikan kesimpulan kan sebenarnya bukan lagi pilihan Bang ya. Eh, ya. Sekarang menjadi keharusan. Nah, on Betul. point-nya bagaimana ya Bang? Apakah memang kita ditarget untuk mendapatkan sejumlah dana tertentu atau menyesuaikan dengan kondisi penerimaan mahasiswa Bang? Karena terkadang kan skema masuknya sekarang juga nggak kayak dulu Bang. Kalau dulu kan zaman saya kan SPMB Bang ya. Apakah dengan Ya. PTNBH ini, oh berarti skema masuk kampusnya itu 80 jalur mandiri. Nah, mungkin ujung-ujungnya kan ke yang ini ekonomi yang menengah ke bawah Bang. Ya, Kira-kira possible nggak ya, dengan jalur itu? Nah, itu Bang yang ya, jadi hot issue mungkin Bang. ya. Baik. Kalau untuk PTNBH, arahan dari kementerian itu lebih kejam lagi ya, Bang ya. Pertama, UKT kita pernah coba naikkan, itu kan dibatalkan, Bang. Oh, Waktu oke. ada penyesuaian UKT 2025 awal, itu sudah rata-rata sudah kita keluarkan itu penyesuaian UKT itu di cancel oleh kementerian. Oh, oke. Kemudian ketika kita main quantity menambah jumlah itu juga menjadi sorotan gitu kan. Jadi Hmm. kalau dulu kan ada istilah
jalur mandiri satu, periode Iya. satu, gelombang satu, ada jarum gelombang dua. Jadi sempat itu teman-teman perguruan tinggi yang lain itu bilang, wah PTNBH itu kapal keruk. Kapal Oh, keruk dalam artian mengambil sebanyak-banyaknya mahasiswa. Itu juga sekarang dibatasin, Pak. Nah, oke. kita diminta karena begini, sebenarnya investasi negara untuk PTNBH ini sudah sangat banyak. Ya. Return of investment itu harus sudah terlihat sekarang ini dengan kemampuan PTNBH itu untuk mendapat pembiayaan-pembiayaan alternatif. Nah, keluarnya Permendikti Saintek nomor 1 tahun 2026 ini bulan Februari kemarin yang menyatakan PTNBH itu bisa melakukan pinjaman, itu lebih kejam lagi berarti Bang. You kalau nggak mampu berusaha ya udah ngutang dulu sana. Kasarnya seperti itu ya. Tapi itu tadi sebenarnya potensinya itu besar sekali Bang. Potensinya besar. 5 alternatif pembiayaan tadi ya KPBU, SPSN, PHLN, pinjaman dan swasta itu. Apalagi swasta ini kan luas ya, alumni, endowment fund itu belum sama sekali belum dimaksimalkan. Negara sudah invest rumah sakit misalnya, tapi kita lihat kita punya forum rumah sakit perguruan tinggi negeri ya, itu tidak banyak yang profit. Kenapa Hmm. perguruan tinggi swasta, sorry, maaf saya ralat. Kenapa rumah sakit swasta itu bisa untung besar gitu ya dalam quote in quote ya. Sementara rumah sakit yang dikelola oleh gudangnya dokter-dokter ahli, gudangnya profesor-profesor kesehatan itu nggak bisa profit gitu. Hmm. Jadi memang mungkin dengan cara menekan, bukan menekan ya, memaksa untuk lebih efisien, untuk lebih inovatif, itu diharapkan investasi yang sudah dikeluarkan negara di PTN itu bisa optimal dia dalam hal pembiayaan. Saya pikir memang ini tugas besar. Maka saya katakan tadi, rektor sekarang itu lebih jauh dia dari keilmuan Bang dibanding sekarang dia lebih dekat pada seorang CEO. Gitu. Dia harus bisa mengelola aset, mengelola potensi yang dia punya di situ, ya, sehingga dia bisa punya kemandirian dalam pembiayaan-pembiayaan yang ada. Ini memang satu tugas besar. Dan saya pikir teman-teman di luar kampus itu juga somehow kita butuh itu kemampuan-kemampuan untuk pengelolaan proyek, perencanaan proyek, bagaimana aset-aset yang idle yang dipunyai oleh kampus itu bisa optimal memberikan masukan gitu ya. Itu saya pikir perguruan tinggi pada satu aspek ini harus belajar banyak Hmm. pada sektor private sehingga sangat didorong sekali itu kerjasama pemerintah, kerjasama publik dengan private dalam mengambil best-best practice yang ada di private itu bisa masuk di perguruan tinggi kita seperti itu Pak. Oke, menarik sekali Bang Fahmi. Tadi juga Bang Hmm. Fahmi sempat menyampaikan Bang, kalau untuk kampus-kampus yang sudah top 10 lah ya Bang ya, atau sudah punya nama, Hmm. biasanya untuk skema pembiayaan ini kan tidak terlalu rumit untuk mencari sponsornya Bang ya. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. dengan 4.300 kampus itu Bang, biasanya dinamika yang terjadi seperti apa Bang untuk misalnya kampus-kampus yang sebenarnya Hmm. dulunya satker, tapi karena Hmm. suatu hal jadi PTNBH, tapi secara infrastrukturnya sebenarnya masih layak disebut satker Bang. Mungkin ada sharing-sharing Bang. Kalau dulu orang cenderung beberapa kampus tuh pengen ya dari Satker ke BLU ya, ada BLU dari Balai Latihan Hmm. Umum ya, baru ke PTNBH ya. Tapi sejak Tukin kan nggak gitu Mas. Bang, sejak Tukin kan orang Lebih mikir sejak Tukin. lebih enak satker Bang ya. Lebih enak Satker kalau Tukin gitu. Karena apa sudah ada patokannya gitu ya. Eh, tapi memang itu tadi yang perlu kita pikirkan juga selain daripada kita apa mendorong PTNBH-nya adalah pemerataan tadi. Pemerataan dan mungkin mungkin ya ini saya takutnya nanti kayak Mas Badri lagi nih salah salah ngomong. Menghapus prodi katanya ya, Oh menghapus iya. jurusan yang tidak produktif. Tapi mungkin kita perlu rasionalisasi ya. Saya pakai bahasa yang agak lebih aman. Kalau menghapus itu atau menghilangkan prodi, menghilangkan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar, mungkin mungkin akan polemik ya.
Tapi kalau saya katakan kita harus merasionalisasi jumlah itu sehingga memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan itu mungkin memang tetap perlu. Karena sepanjang perguruan tinggi itu masih cost center, masih bersifat biaya, cost, itu memang kita harus efisien betul. Walaupun juga kita berharap sumbangsih dan apa support dukungan dari eh, sektor non publik gitu ya, di luar pemerintahan itu terus terus berkembang. Misalnya kita sangat sangat senang sekali seperti Muhammadiyah misalnya itu ya punya jaringan perguruan tinggi yang baik, NU juga sudah punya jaringan tinggi yang baik, Persatuan Perguruan Tinggi Katolik juga sudah semakin kuat. Itu menunjukkan peran serta komunitas atau masyarakat itu membantu pemerintah dalam penyediaan pendidikan tinggi yang berkualitas. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mungkin Prof. Fahmi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Madayuti Pertiwi. Monggo open ya, ya Bu ya. oh, Open ini kayak open. familiar saya Ya, Bu Madayuti. Assalamualaikum Bang Profesor. Apa kabar Kak Madayuti? Sehat? Alhamdulillah. Tiwi Bang, Tiwi. Tadi Iya, lupa iya, iya, pada. iya, 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 iya. Iya, udah jadi profesor Iya. selamat ya, Bang. Eh, kita Eh, di kampus-kampus saja, gimana? iya. Ya gimana Kak Bang, Tiwi, mau silakan. bertanya nih, Bang. Jika proyek-proyek perguruan tinggi ini kan memang membutuhkan investor ya, Bang ya. Nah, Hmm, investor itu pasti kan lagi-lagi pasti ujungnya pasti nanya, gimana sih nanti skema ya, return of investment ya, kepada kami gitu ya. Nah, itu ya. kan tadi Abang ada tiga skema ya, KPBU, Hmm. hibah, sama tadi surat syariah itu. Nah, SBSN, ya. kira-kira mana yang return of investment yang bisa memang reasonable nih Bang? Misalkan saya lawyer Hmm, ya, menawarkan kepada calon investor ketika bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk pembiayaan, apa ya, yang lebih reasonable untuk return of investment-nya yang pertama. Yang ya, kedua Bang, nanti kalau pembiayaan itu kan para pihaknya namanya debitur kreditur ya gitu ya. Nah, ya, apakah ada yang bisa ditawarkan untuk posisi lebih gitu, hubungan hukumnya nanti untuk calon investor, posisinya seperti apa? Apakah bisa dengan skema yang mudah robah dia ikut juga berperan dalam mengelola perguruan tinggi atau seperti apa? Mungkin itu hmm, nanti yang jadi stressing point terhadap investor Bang ketika memang dia ada interest gitu, ada ketertarikan untuk hmm, hmm. menjadi investor untuk pengembangan perguruan tinggi tersebut. Itu aja Bang Fahmi. Terima kasih. Ya, Siap, langsung dijawab Bang Fahmi. baik, terima kasih. Ini Kak Tiwi bawa investor nih di belakang ini. Jawabannya harus hati-hati ini ya, supaya nggak lari. Betul, itu yang masih menjadi tantangan Kak Tiwi. Makanya kenapa tadi saya katakan untuk skema KPBU yang kerjasama pemerintah badan usaha itu di pendidikan tinggi cenderung stagnan gitu ya. Karena di kita itu ketika berbicara eh, kegiatan di pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu kayak kayak tabu gitu kalau kita nyari profit gitu ya. Masa bangun kampus nyari profit gitu ya atau bangun masa sih kita bergerak jadi kan kalau kita kan jadi dosen tuh nggak boleh kaya gitu ya prinsipnya ya kampus itu nggak boleh profit gitu ya bahkan PTS sendiri harus dalam yayasan yang non profit gitu ya sementara kita ketemu dengan private ya tadi itu ya ujung-ujungnya nanya return of investment saya keuntungannya apa makanya memang ini harus dilihat sebagai satu sistem yang harus ada kebijakan ya bagaimana sebenarnya kalau potensi profitnya investor itu di kampus itu sangat gampang. Dan sesimpel membangun satu asrama yang ada Indomaretnya dan ada laundrynya dan ada mall kecilnya yang bisa setiap tahun pasti terisi. Dibayangkan buat apartemen yang setiap tahun pasti diisi untuk level-level perguruan tinggi menengah 5.000 orang kah, 6.000 orang kah, itu pasti profit. Investor pasti tertarik. Tetapi bagaimana itu bisa dikemas menjadi satu proyek pengembangan infrastruktur kampus yang layak diajukan ke investor itu. Jadi di sini
Kalau kita bicara memang tadi balik lagi ya pada kapasitas dari kampus itu sendiri untuk bisa menawarkan proyek-proyek yang menarik untuk investor. Ya. Kalau investor melihat ada seperti misalnya di KPBU itu kan ada bisa berdasarkan availability payment ya, atau bisa juga dalam bentuk return di mana badan usaha itu bisa melakukan eh, unit usaha gitu ya. Oke, dia bangun asrama 8 lantai, tetapi di atasnya itu ada gym, ada toko, ada Indomaret, ada apa lagi mahasiswa laundry, ada apa yang dia kelola sendiri, yang badan usaha itu punya hak mengelola selama mungkin 20 tahun lah katakan, sehingga itu bisa menjadi profit center bagi si badan usaha, itu pasti akan menarik buat mereka. Nah, hal-hal seperti itulah yang belum banyak ditawarkan oleh perguruan-perguruan tinggi, sehingga investor ngelihatnya, wah daripada begitu, mending dia beli suku tadi ya, seperti Bang Aris bilang ya, ya minimal 66% setahun, tapi udah pasti. Dibandingkan dia berinvestasi KPBU, tetapi space dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan profit itu nggak kelihatan. Atau business opportunity di luar dari kegiatan akademis itu tidak nampak di situ. Jadi kemampuan penyiapan proyek-proyek yang menarik itu ya. Kita sering ikut market sounding itu yang investor nggak ngeliat di situ. Di mana space kami untuk bisa dapat profit sehingga kami berani mengambil risiko dibanding kami beli aja suku tadi atau beli aja bond yang lain yang jelas persentasenya. Mungkin begitu Kak Tiwi. Ini orang-orang kampus harus diajarin mungkin. Kak Tiwi sering-sering ke kampus kasih tahu gini loh, menyiapkan proyek-proyek ya agar investornya tertarik gitu. Kampus itu nggak usah sok jaim gitu. Jaim dalam artian apa ya? Kita bicara akademik, bicara idealis, bicara hal yang eh, nggak satu frekuensi dengan badan usaha kan gitu. Pada akhirnya apa ya, wajar stagnan di KPBU dan PPP tadi. Begitu kurang lebih eh, Kak Tiwi. Masalah pinjaman tentu pinjaman syariah juga memungkinkan ya bagi dalam peraturan itu tidak disebutkan apakah harus boleh konvensional, boleh syariah, tetapi intinya PT NBH boleh sebagai pelaku meminjam mendapatkan kredit dari lembaga bank, non bank ataupun kumpulan organisasi sepanjang bukan lembaga keuangan luar negeri. Itu aja batasannya. Mau mudharabah, mau sistem seperti apa itu dibuka oleh negara khusus bagi PTN Badan Hukum PTNBH. Mudah-mudahan menjawab Kak Tiwi. Kalau enggak, kapan-kapan ketemu kita ngopi-ngopi lah. Udah lama enggak ketemu Kak Tiwi. Siap. Siap Bang, info-info kalau ke Jakarta Bang. Siap, siap. Makasih. Makasih Bang. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Waalaikumsalam. Kak Tiwi. Kami rasa penjelasan dari Prof. Fahmi sangat clear sekali ya terkait pertanyaannya. Kami tunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, eh, Bang Fahmi. Mengingat waktu Silakan, silakan, tanpa silakan. terasa memang sudah 10 menit ya. Padahal sebentar Iya, aja tadi mungkin kalau kita dengarnya. Tapi ternyata oh sudah 1,5 jam juga Bang Fahmi, Bang iya, Salman iya, sudah iya, membersamai kita. iya, Kita iya, tunggu satu pertanyaan lagi buat Bapak Ibu iya. semua. Tadi Bang Fahmi juga udah menyampaikan email dan nomor WA-nya. Nanti Iya, iya. buat Nanti paparan. bahan juga saya share ke Naswa ya, bahannya Siap, ya. siap. Nanti Bapak Ya, Ibu selain mendapatkan bahan, mendapatkan video recording dan juga mendapatkan e-certificate dan mungkin nanti bisa japri langsung ke Bang Fahmi mungkin oh saya ada study case ini nih kira-kira bisa solve problem boleh. bareng-bareng atau Insya Allah, bagaimana. insya Allah. Ya. Ini kita tunggu ya satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu semua. Jika tidak ada yang ingin bertanya, nanti saya langsung ke Bang Fahmi saja. Mungkin ada apa hope-nya ya kali Bang ya. Tapi kita tunggu satu Ada last Pak question Indra ya. itu. Oh boleh, silakan Pak Indra jika ingin bertanya Pak Indra. Baik, terima Ya, kasih langsung. Pak Siap, Moderator dan ya, Prof. siap. Fahmi. Siapa? Kebetulan saya ingin mau bertanya juga. Kebetulan saya bergerak di dunia konsultan, tapi saya juga ikut membagikan ilmu, ngajar di beberapa kampus, termasuk USU. Bang Oh Fahmi ya, di Magister sipil Manajemen. ya.
Oh di MM, Prof Ya, Melita ya, Pak Indra ya. ya, Prof. Melita, Prof. Oke, Melita, oke. Prof. Ya, Melita dan saya alumninya di USU dan S3-nya di Unpad. Gini Pak Fahmi, ya siap, dunia gimana Pak? konsultan sebagai praktisi gitu, kami di Jakarta, saya kantornya di Jakarta, sering memberikan pendampingan kepada investor-investor yang ingin berinvestasi. Mhm. Yang paling sulit itu adalah meyakinkan invest di bidang pendidikan. Betul. Nah, ada beberapa kampus, satu kampus case di Kubumen gitu. Dia kampusnya masih nyewa, Hmm. kemudian mahasiswanya cukup banyak, dan bisa kita arahkan membuat side business di luar kampus untuk membuat pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang siap untuk dikirimkan ke luar negeri, bukan untuk ART. Karena Mhm. kantong-kantong tenaga kerja itu di sana banyak. Nah, kampus itu dalam posisi masih nyewa, kemudian kalau hujan sedikit banjir, posisinya di pinggir Mhm. rel kereta api lintas Jawa Tengah. Nah, platformnya udah kita buat, sampai BEP-nya kita buat gitu. Mhm. Tapi urusan yayasan-yayasan ini agak menyulitkan satu. Yang kedua, Ya, urusan regulasi pemerintah terhadap betul, pendidikan ini sepertinya bukan semacam core bisnis yang menguntungkan kelihatannya menurut saya. betul. Nah, beda kalau saya bawa investor, bawa kebun sawit, waduh, langsung tanya Mhm. tanahnya di mana gitu. Terus buat Mhm. apartemen, oke, di mana kotanya, tanahnya apa, BOT atau enggak. Tapi kalau udah Mhm. pendidikan, waduh, sangat beda sekali. Nah, Mhm. beberapa Mhm. studi ekskursi saya datangkan, ya saya datang ke beberapa negara, itu Mhm. bahkan kampus itu ada lapangan golf, Pak. Ada Betul. driving range. Mhm. Orang umum Mhm. bisa. Nah, kebetulan saya pernah mencoba main golfnya di sana, biayanya murah, kemudian di sana profesor-profesornya main golf, sehingga kita Mhm. dapat sedikit pencerahan bagaimana mereka bisa kampus itu jadi profit dan investasinya swasta gitu. Mhm. Nah, kenapa kita kok sulit sekali ini? Apakah karena bangsa ini gak memahami betapa pentingnya dunia pendidikan Mhm. ini, Pak Ya, Prof? Itu satu. Yang ya, kedua, ya. eh, bagaimana eh, membuat satu skema katakanlah tripartit MOU antara pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi dan private sector. Gitu. Bila perlu, badan usaha milik daerah itu punya jenis usaha di bidang pendidikan yang dia bisa menampung investor-investor untuk memberikan afiliasi atau avalis bahwa kalau mau invest di daerah kami pasti kampus itu menguntungkan. Kira-kira bagaimana Mhm. menurut Prof Fahmi ini? Terima kasih Prof. Nanti Ya, saya kalau ke USU saya mau ketemu sama Prof. Di mana ya Prof ya? Di saya di Sipil ya? Fakultas Teknik, Pak Indra, Prof. Pak Indra, saya di Oke baik. Teknik Elektro. Nanti saya kalau Ya, dari Jakarta ke Medan jadwal ngajar saya akan menghadap Prof. silakan. Terima kasih ya Ja- Prof. ja- jangankan di kampus, Pak, di warkop, di kafe juga saya Siap. datangin. Nanti saya undang Prof. Kita minum kopi, Prof. Di Medan. Kopinya enak-enak di Medan, Prof. Iya, iya. Baik, tentu yang pertama tadi saya tidak banyak menanggapi ya. Memang begitulah kondisi kita masih, Pak. Yayasan ini itu kadang eh, kalau PTS itu memang nyawanya itu di yayasan. Maju tidak majunya PTS itu memang yayasan. Kalau ingat di Medan itu kita punya banyak sekali cerita-cerita sedih ya, bagaimana ITM tutup karena konflik yayasan. Ini sekarang yang sedang berkonflik itu Dharma Agung, ISTP, itu juga yayasan. Sehingga di kementerian, di Dewan Dikti itu kita sedang banyak program penguatan tata kelola yayasan itu, Pak. Jadi Cek-cek kucing. bagaimanapun Sehat ya. tata kelola Sama yang ini. kelembagaan di PTS itu harus disupport oleh yayasan yang juga punya visi pendidikan yang jelas. Ya. Saya setuju itu Pak untuk masalah tadi kendala-kendala itu memang masih banyak di yayasan dan penguatan tata kelola pengelolaan yayasan pendidikan terutama untuk PTS-PTS yang 4 ribuan itu jadi tugas negara juga. Regulasi ini saya katakan tadi ya.
untuk misalnya skema-skema seperti KPBU, skema investasi, itu memang harus didorong oleh regulasi pemerintah yang lebih menarik buat investor ya. Sebenarnya investor kita juga nggak manja-manja amat sih Pak, ya nggak harus mewah-mewah gitu ya. Sepanjang peraturannya jelas dan peraturannya itu bisa mendorong dan memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, saya pikir investor kita juga akan akan tertarik gitu ya. Kita punya case, seperti saya katakan tadi, eh, Muhammadiyah dengan begitu banyak perguruan tinggi. Itu investornya umat itu ya, bukan 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 perusahaan, bukan konglomerasi itu. Itu umat anggota Muhammadiyah gitu ya. Apalagi kalau yang pihak swasta yang memang betul-betul punya minat untuk memajukan itu akan sepanjang didorong regulasi yang tidak pun terlalu mewah gitu. Saya pikir itu juga pasti akan mendorong bagaimana pembiayaan infrastruktur bidang pendidikan ini akan berjalan dengan baik. Ya. Kita- itu mimpi kita Pak, punya lapangan golf, punya helipad, punya rumah sakit yang baik. Seperti saya katakan tadi, di kampus itu ahlinya semua di situ ada gitu ya, ahli ekonomi, ahli bisnis gitu ya. Kita mengelola rumah sendirinya sekarang masih keteteran. Yang kedua, tripartit ini memang kita dorong, Pak. Jadi terutama juga untuk kebutuhan pemerataan tadi ya. Bagaimana pemerintah daerah itu sebenarnya berkepentingan juga untuk pengembangan perguruan tinggi di daerahnya agar bisa meningkatkan nilai nilai usaha atau nilai ekonomis di daerahnya itu. Jadi melibatkan perusahaan daerah, BUMD, atau investor-investor yang dari luar itu saya pikir akan tidak hanya memajukan perguruan tingginya, ya, tetapi juga akan mengangkat pemerintahan daerahnya. Ini saya pikir pola-pola tripartit ini akan menjamin tidak hanya terpusat di Jawa atau kota-kota besar, ya, sehingga daerah-daerah yang berada di sekitar perguruan tinggi negeri gitu ya, kita punya misalnya Institut Teknologi Dell itu sebenarnya bisa menghidupkan kawasan Toba sebagai kita katakan daerah pengembangan cyber gitu ya, pengembangan cyber, pengembangan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dari pemerintah daerahnya juga. Jadi saya pikir dalam regulasi nanti memang sebisa mungkin pemerintah pusat tidak terlalu memberikan sentralistik ya, tetapi juga memberikan ruang agar bisa terbangun kerjasama tripartit tadi ya, antara investor, pemerintah, pemerintah daerah yang ada di sekitar perguruan tinggi dan perguruan tingginya itu sendiri. Saya pikir itu saya sepakat dengan tadi Pak Indra, ini memang harus didorong terutama untuk pemerataan dan aksesibilitasnya sehingga tidak hanya perguruan tingginya tetapi juga pemerintah daerah juga mendapatkan manfaat dari pengembangan pembiayaan tersebut, Pak. Oke, kami rasa sudah terjawab ya Pak Indra ya atas pertanyaan yang disampaikan. Kebetulan ini ada dari Bang Angin nih, Bang Fahmi, beliau Ya, izin karena ada agenda lain dan siap, beliau siap, siap. Tadi sudah nggak kelihatan mau disapa ya tadi. siap Bang Fahmi. Adalah statement Bang Fahmi sebelum kita serahkan ke host Bang Fahmi mungkin harapannya untuk pendidikan. Saya, ya, Bapak Ibu, saya pikir ini kesempatan yang sangat baik. Terima kasih sudah hadir. Walaupun mungkin tidak satu persatu bisa berkenalan, tapi saya yakin yang hadir pada pagi ini punya concern, punya harapan yang sama dengan saya ya, bahwasanya kita semua ya, bahwasanya pembiayaan alternatif untuk pendidikan tinggi itu harus kita dobrak. Kalau kita menunggu APBN, menunggu pembiayaan klasik yang dari eh, publik, itu kita akan semakin tertinggal. Kita akan semakin jauh dari perkembangan, tidak usah jauh-jauh, tetangga kita saja, Malaysia, Vietnam, mereka sudah masuk ke teknologi semiconductor, IC, machine learning, teknologi kesehatan, yang kita harus kejar dan mari kita gotong royong dan anggap ini sebagai investasi bersama. Investasi kita semua bukan tanggung jawab pemerintah saja,
bukan tanggung jawab dosen-dosen saja, bukan tanggung jawab berapa, tapi ini tanggung jawab kita sama untuk menyiapkan sumber daya manusia terbaik kita. Mungkin begitu, Bang Aris. Udah bisa Siap. jadi politisi lah kita nih kayaknya kalau ngomong kayak gitu Siap. ya kan. Tapi Siap. begitulah kondisi kita. Siap. Terima kasih Ya, kami atas waktunya di Sabtu pagi kali ini. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu semua. Nanti mau izin Bang Fahmi dari panitia nitip juga tadi mungkin selain dikirim ke peserta video recordingnya nanti akan disampaikan di YouTube-nya Apta Bang. Jadi biar tersebar luas sebagai amal jariah Bang Fahmi ya atas apa yang insya disampaikan Allah. kali ini. Insya Allah. Baik. Eh, Makasih juga, Bang Aris. Siap, terima kasih Bang Fahmi. Ya, Karena diskusi dan sesi penyampaian ini telah berakhir, kami serahkan ke host Bu Naswa. Termasuk ya. Ya, Silakan eh, ya. ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Aris selaku moderator, juga Prof. Fahmi atas pemaparan dan diskusi yang sangat insightful ya pada pagi hari ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh peserta Bapak Ibu atas partisipasinya, antusiasmenya yang luar biasa sepanjang sesi berlangsung. Sebagai informasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris ya. Webinar ini kami rekam dan akan kami share kepada seluruh peserta. Juga kami upload di YouTube channel Apta Institute. Kami harap diskusi kita hari ini tidak hanya menjadi tambahan wawasan, tetapi juga menjadi titik awal lahirnya kolaborasi nyata dalam mendorong pengembangan infrastruktur pendidikan tinggi dan saintek di Indonesia. Sebelum kita akhiri kegiatan, kami mengundang Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Mohon berkenan untuk menyalakan kamera, nanti akan kami lakukan sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan. Udah tampak wajah-wajahnya. Oke. Ya, kami mulai sesi dokumentasi ya, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Cih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyalakan kamera. Selanjutnya kami mengingatkan untuk peserta Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang telah kami bagikan di kolom komentar, kolom chat ya. Untuk nantinya kami kirimkan e-sertifikat dan juga materi. eh Mungkin sekian ya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan. Saya sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Bapak Prof. Ibu. Fahmi. Terima kasih Ada Pak semuanya. Pak Terima Direktur, Assalamualaikum. Pak kasih, Pak Bambang. Haris.